Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusinta Sawab dengan NIM P07172321093 tingkat 2B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai helminth. Teman-teman belum tahu kan apa itu helminth? Baik, silakan simak penjelasan saya kali ini mengenai helminth. Apa sih helminth itu? Baik, helminth berasal dari bahasa Yunani yang berarti cacing. Cacing merupakan istilah kategoris yang luas mencakup berbagai jenis parasit yang banyak terdapat di dalam tubuh manusia. Helminth terbagi menjadi dua, yaitu Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Platyhelminthes dibagi lagi menjadi dua, yaitu Trematoda dan Cestoda, sementara Nemathelminthes yaitu Nematoda. Yang pertama yaitu Platyhelminthes. Kelompok cacing pipih dapat bentuk pipih seperti daun atau pipih panjang seperti kita. Yang pertama yaitu Trematoda. Morfologi umum, pipih seperti daun, tidak bersegmen, tidak mempunyai rongga badan, mempunyai dua batul isap mulut dan perut, mempunyai saluran pencernaan yang menyerupai huruf Y berbalik dan buntu, bersifat hermafrodit. Spesies Paragonimus westermani. Hospes manusia dan binatang seperti kucing, luwak, harimau, anjing serigala, dan lain-lain. Penyebaran geografis timur jauh dan Asia Tenggara. Morfologi dan daur hidup, habitat, saluran pernapasan di paru-paru. Cacing dewasa seperti biji kopi biasanya berpasangan, warna coklat tua, ukuran 8 sampai 12 kali 4 sampai 6 mm, telur lonjong dengan operkulum agak tertekan ke dalam, ukuran 80 sampai 118 mikron, matang dalam air dalam waktu 16 hari. Selanjutnya yaitu patologi dan gejala klinis. Yang pertama, cacing muda tidak menimbulkan gejala klinis. Yang kedua, dewasa membentuk kista di paru-paru. Di dalam kista, cacing terdapat dalam bentuk diploid atau berpasangan maupun diploid. Gejala, batuk dengan sputum bergaris merah disertai nyeri pleura dan sesak nafas. Cacing dewasa dapat berimigrasi ke alat-alat lain dan menimbulkan abses pada alat tersebut, atau hati, limpa, otak, dinding, dan usus. Di otak dapat menimbulkan gejala epidemi tipe Jackson. Daur hidup Paragonimus westermani. Yang pertama, telur dikeluarkan dalam sputum atau tertelan dan dikeluarkan dalam tinja, kemudian telur matang dalam air dan menetes dalam 20 hari menjadi Miracegium yang dimakan oleh keong host perantara 1, Cercaria dan kepiting host perantara kedua. Kepiting atau keong Metacercaria dimakan oleh manusia dan berkembang dalam usus halus, menerobos dinding usus, menembus diafragma dan rongga pleura dan menetap di dalam paru-paru. Yang kedua yaitu Cestoda. Umumnya seperti pita, tidak memiliki rongga badan, tidak memiliki alat pencernaan dan bersifat hermafrodit. Yang pertama yaitu Diplobatrium latum atau cacing pita pada ikan, parasit panjang bisa sampai 10 meter, hidup di usus halus. Diphyllobothriasis tidak terdapat di Indonesia. Yang kedua yaitu Taenia saginata atau cacing pita pada sapi, parasit panjang 1 sampai 12 meter, hidup di usus halus. Dan yang ketiga yaitu Taenia solium atau cacing pita pada babi, parasit panjang 2 sampai 4 meter, kadang-kadang sampai 8 meter, hidup di usus halus. Pada Cestoda, yang pertama kita bahas yaitu Taenia solium. Tersebar luas di seluruh dunia atau kosmopolit. Di Indonesia, infeksi cacing ini endemis di beberapa daerah di Irian Jaya, Bali, dan Sumatera. Taenia solium dewasa hidup di dalam usus halus atau jejunum bagian atas manusia yang menjadi hospes definitifnya. Sedangkan larvanya ditemukan di dalam jaringan organ tubuh babi yang bertindak sebagai hospes perantara cacing. Anatomi dan morfologi Taenia solium. Taenia solium dewasa mempunyai ukuran panjang badan antara 2 sampai 3 meter.
Di dalam usus manusia, cacing ini dapat hidup sampai 25 tahun lamanya. Tubuh cacing pita babi tersusun dari kepala, leher, dan poroglotit, seperti pada gambar yang tertera di samping. Siklus hidup pada Taenia solium. Yang pertama, termaksud parasit zoonosis yang dapat tertular dari babi ke manusia. Yang kedua, manusia bertindak selaku hospes definitif yang menjadi tempat hidup cacing dewasa. Dan yang ketiga yaitu larva cacing terdapat dalam bentuk kista di dalam jaringan dan organ babi yang bertindak sebagai hospes perantara. Siklus hidup, telur keluar bersama Taenia penderita, kemudian telur berkembang dan dimakan oleh babi, kemudian telur berbentuk organ atau jaringan dalam tubuh babi, selanjutnya daging babi dimakan oleh manusia dan cacing dewasa berkembang di dalam usus manusia. Gejala teknis pada Taenia solium. Yang pertama, keluhan penderita umumnya ringan, berupa rasa tidak enak di perut, gangguan pencernaan, diare, dan anemia. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan darah tepi, penderita dapat gambaran darah yang menunjukkan adanya eosinofil. Diagnosis pada Taenia solium. Yang pertama, adanya telur cacing Taenia yang ditemukan pada waktu pemeriksaan tinja. Penderita tidak dapat menentukan spesies cacing karena telur Taenia solium sama bentuknya dengan telur Taenia saginata. Dan yang kedua yaitu diagnosis pasti Taeniasis solium ditegakkan jika ditemukan cacing dewasa, segmen atau koleks Taenia solium yang khas bentuknya pada tinja penderita atau pada waktu dilakukan pemeriksaan daerah perianal. Telur berukuran kurang lebih 35 mikron, berbentuk bulat, berdinding tebal dengan struktur linear. Baik, selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu Taenia saginata. Taenia saginata dewasa menyebabkan infeksi pada manusia yang disebut Taeniasis saginata. Penyebaran bersifat kosmopolit dan dilaporkan secara luas di seluruh dunia. Larva cacing umumnya tidak menyebabkan Cysticercosis bovis pada manusia. Yang terakhir, dalam tubuh manusia, cacing dewasa hidup di dalam usus halus bagian atas dan dapat bertahan hidup selama 10 tahun lamanya. Anatomi dan morfologi pada Taenia saginata. Yang pertama, Taenia saginata dewasa mempunyai tubuh yang berwarna putih, tembus sinar. Dan yang kedua, panjang badan dapat mencapai 24 meter dengan segmen yang dapat mencapai 2000 buah. Daur hidup, telur cacing keluar bersama tinja penderita, kemudian telur cacing berkembang dan termakan oleh sapi. Cysticercosis bovis terbentuk di organ atau jaringan sapi, kemudian Cysticercosis bovis termakan bersama daging sapi oleh manusia. Selanjutnya, cacing dewasa akan berkembang di dalam usus manusia. Gejala klinis pada Taenia saginata. Yang pertama, umumnya sangat ringan, namun penderita dapat menunjukkan keluhan berupa rasa tidak enak pada perut, mual, muntah, dan diare. Dan yang kedua, pada pemeriksaan darah tepi terdapat gambaran adanya eosinofil yang ringan. Dan yang ketiga yaitu diagnosis pasti Taeniasis saginata hanya dapat ditetapkan jika ditemukan cacing dewasa, potongan segmen cacing, atau kepala atau soleks cacing. Ditemukannya telur cacing Taenia pada tinja belum dapat memastikan diagnosis spesies Taeniasis. Yang kedua yaitu Nematelmintes, di mana kelompok Nematelmintes yaitu kelompok cacing dengan bentuk bulat memanjang seperti benang atau nema yang artinya benang, kulit luar tidak bersegmen, kultikulturnya licin, kadang-kadang bergaris, memiliki rongga badan, serta jenis kelamin terpisah bersifat parasit bagi hewan maupun manusia. 3 spesies yang sering dijumpai di Indonesia. Yang pertama yaitu Ascaris lumbricoides. Yang kedua yaitu Trichuris trichura. Yang ketiga yaitu Necator americanus. Pembahasan yang pertama pada Nematelmintes yaitu Ascaris lumbricoides, di mana habitatnya terdapat di usus halus. Pada manusia satu-satunya hospes definitif, merupakan nematoda usus besar, berwarna putih kekuningan sampai merah muda,
cacing mati berwarna putih. Jadi pada Ascaris lumbricoides ini cacing yang berwarna putih kekuningan sampai merah muda itu cacing hidup, sementara cacing mati akan berwarna putih seperti pada gambar yang tertera di samping. Morfologi dan siklus pada Ascaris lumbricoides. Yang pertama, badan bulat memanjang kedua ujung lancip. Yang kedua, cacing jantan panjang 15-30 cm kali lebar 3-5 mm. Yang betina 22-35 cm kali lebar 3-6 mm. Jadi, pada cacing Ascaris lumbricoides ini yang lebih besar yaitu cacing betina. Selanjutnya, cacing betina menghasilkan 2000 butir telur sehari berlangsung semasa hidup cacing 6-12 bulan. Imigrasinya 10-15 hari, siklus kedua di usus dan mulai menghasilkan telur 6-10 minggu. Diagnosis pada Ascaris lumbricoides menemukan telur cacing dewasa dalam tinja selama masa intestinal atau keluar dengan sendirinya melalui mulut atau anus, seperti pada gambar yang tertera di samping. Aspek klinis. Yang pertama, gejala yang timbul biasanya terjadi pada saat berada di paru-paru. Yang kedua, gangguan yang disebabkan cacing dewasa. Yang ketiga, penderita mengalami gejala gangguan usus ringan seperti mual, nafsu makan berkurang, diare, dan konstipasi. Yang keempat, efek yang sering terjadi bila cacing-cacing mengumpal dalam usus sehingga terjadi obstruksi usus atau ileus. Yang kelima yaitu pada keadaan tertentu, cacing dewasa mengembara ke seluruh empedu, empedix atau ke bronkus dan menimbulkan keadaan gawat darurat sehingga kadang-kadang perlu tindakan operatif. Yang kedua yaitu yang pertama, cacing cambung atau whipworm. Yang kedua, habitat di dalam usus besar. Dan yang ketiga, Trichuris trichura. Morfologi pada Trichuris trichura yaitu yang pertama, cacing betina lebih besar. Seharian, cacing betina menghasilkan 3.000 sampai 4.000 telur. Yang ketiga, pematangan telur pada tanah 3-5 minggu. Dan yang keempat, yaitu telur menetes di usus besar selama beberapa tahun. Selanjutnya, patologi dan gejala klinis pada Trichuris trichura. Yang pertama, cacing trichuris pada manusia terutama hidup di sekum tetapi dapat juga ditemukan di kolom ascendens. Yang kedua, pada efektif berat terutama pada anak tersebar di seluruh kolom dan rektum. Yang ketiga, menimbulkan iritasi dan peradangan mukosa usus. Yang keempat, pada tempat perlekatannya terjadi perdarahan. Dan yang kelima, mengisap darah hospesnya sehingga dapat menyebabkan anemia. Dan yang keenam, penderita terutama anak dengan infeksi trichuris yang berat dan menahun menunjukkan gejala nyata seperti diare yang sering diselingi dengan sindrom iseus yang berat dan menahun. Yang ketujuh, infeksi berat Trichuris trichura sering disertai dengan infeksi cacing lainnya atau protozoa. Yang kedelapan, infeksi ringan biasanya tidak memberikan gejala klinis jelas atau sama sekali tanpa gejala. Yang kesembilan, parasit ini ditemukan pada tinja secara rutin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga yaitu Necator americanus. Yang pertama, Necator americanus menghasilkan Necatoriasis. Yang kedua, Ankylostoma duodenale menghasilkan Ankylostomiasis. Yang ketiga, habitat terdapat di usus halus dan jejunum. Hospes definitif terdapat pada manusia. Cacing dewasa hidup berwarna putih keabu-abuan sampai kemerahan. Morfologi pada Necatus americanus. Yang pertama, morfologi kedua cacing mirip. Yang kedua, perbedaan khas terutama pada betina Necator americanus menyerupai huruf S, duodenale menyerupai huruf C. Necator americanus menghasilkan 4.000 sampai 10.000 telur per hari.
duodenale menghasilkan 10.000 sampai 20.000 telur per hari. Suhu 23 sampai 33 derajat Celcius dalam 24 sampai 48 jam akan menetes. Selanjutnya dapat bertahan hidup di dalam tanah 2 minggu. Larva dapat menembus kulit. Cacing dewasa dapat hidup kurang lebih 10 tahun. Epidemiologi pada Necator americanus yang pertama yaitu kosmopolit terutama daerah Khatulistiwa. Yang kedua, prevalensi menghasilkan 30-50% di berbagai daerah di Indonesia. Yang ketiga, daerah perkebunan karet dan kopi pertambangan. Dan yang keempat, hidup di tanah pasir laut lumpur yang tertutup daun dan gempur, yang tercampur humus dan terlindungi dari sinar matahari. Yang kelima, paling sering menyerang orang dewasa laki-laki. Yang ketujuh, di Indonesia paling sering Necator americanus daripada Ankylostoma duodenale. Yang terakhir yaitu pencegahan. Yang pertama, hidup sehat dan teratur. Kita harus terapkan hidup sehat agar hidup kita terhindar dari cacing Necator americanus. Yang kedua yaitu penyuluhan. Dan yang ketiga yaitu higienis dan sanitasi lingkungan. Baik, kita harus menjaga lingkungan agar kita terhindar dari yang namanya cacing, terutama Necator americanus dan juga cacing-cacing lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Helminthes. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.